Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalem, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini Minggu 19 Maret 2023, Minggu Prapaskah keempat. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1, lanjut ke 6 sampai 9, 13, 17 dan 34 sampai 38. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." lalu ia sujud menyembahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari Minggu Prapaskah keempat ini bercerita tentang seorang yang buta sejak lahir disembuhkan Yesus. Ia tidak bisa melihat dunia sesama sehingga perlu dituntut pada saat ia berjalan. Mengapa ia buta? Menurut orang Farisi, itu terjadi karena dosa, entah dosanya sendiri atau dosa orang tuanya. Namun apa kata Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, melainkan pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Allah punya rencana tersendiri pada orang yang buta ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup si buta adalah menderita karena dia buta. Ia tidak bisa melihat, itu saja. Jadi bukan karena dosa atau kenyataan lain. Dalam konteks hari Injil hari ini, kenyataan penderitaan si buta mempunyai tujuan yang baik untuk menyatakan karya-karya Allah. Karya Allah yang nyata dalam hidup yang sengsara, yang menderita. Karena itu kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan pada orang buta itu. Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan menolong. Ia menyembuhkan dan menyelamatkan. Ia menghilangkan penderitaan orang buta itu. Tuhan menghilangkan dengan kata-kata dan perbuatannya. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludahi ke tanah dan mengadu ludahnya itu dengan tanah dan mengolesnya pada mata orang buta tadi. Dan menyuruhnya basuh diri dalam kolam Siloam, sehingga matanya menjadi melek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dalam kehidupan kita dan sekitar kita, kita temukan banyak bentuk penderitaan, kelaparan, kekeringan, sakit, kemiskinan, dan lainnya. Yang mengalami penderitaan itu entah diri kita sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Penderitaan, sengsara bukanlah hal yang sia-sia. Allah justru berkarya, bekerja dalam penderitaan, kesengsaraan hidup manusia. Artinya Allah mau agar kita bebas dari penderitaan dan selamat. Pertanyaannya, siapa yang membebaskan? Pertama adalah Allah sendiri yang mampu membebaskan kita. Maka datang pada Allah menjadi penting seperti yang ditunjukkan oleh si buta. Sebab Allah selalu peduli dan berpihak pada mereka yang menderita. Selain kepada Allah juga sesama dan diri kita sendiri. Kita sendiri harus mampu membebaskan diri kita dari segala macam bentuk penderitaan yang ada. Caranya dengan kerja yang baik. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Artinya kita sendiri yang bekerja dan yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan sendiri. Itu berarti pekerjaan yang baik-baik saja yang menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus kepada umat di Efesus dalam bacaan kedua mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanyalah berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap yang tidak berbuahkan apa saja. Pekerjaan Tuhan menurut Santo Paulus adalah pekerjaan yang terang, pekerjaan yang baik, yang adil dan benar. Karena itu supaya kita sendiri bisa selamat, bisa bebas dari segala macam hidup yang menderita, sengsara, maka yang mesti kita perhatikan dalam hidup kita adalah lakukan segala yang baik, yang adil dan benar, serta buanglah segala yang jahat dan buruk dalam hidupmu. Maka selama kita masih bisa melakukan sesuatu, lakukanlah yang baik dan benar. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.